Uang itu adil. Sini gue jelasin. Kuncinya ada dua matriks, yaitu adalah effort dan mentality. Bagi kalian yang bilang kalau hidup kalian itu nggak fair karena kalian nggak lahir dari keluarga yang kaya, dan kalian masih membandingkan dengan teman kalian yang lahir dari keluarga yang kaya, coba kalian adjust pemikirannya dengan perspektif yang baru. Orang yang terlahir dari keluarga yang kaya, kenapa? Karena orang tuanya bekerja keras, hingga orang tuanya menjadi kaya, dan anaknya terlahir kaya. Begitupun dengan ke atasnya, baik kakeknya, buyutnya, dan lainnya, setelah keluarga tersebut. Tapi jangan jadikan hal tersebut sebagai excuse bagi kalian. Di satu sisi lah, pasti ada orang di mana dia mulai benar-benar dari titik yang nol. Karena uang gak bisa secara instan datang begitu saja. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bisa jadi kaya? Sebelum gue jawab, gue yakin 100% dari kalian berpikir siapa bocah yang ada di depan muka gue dan banyak bacot ini. To the point aja, nama gue Christopher Shalom. Dan gue handle bisnis dengan scale up to 40 hingga 50 karyawan. Dan gue fokus di bidang distribusi dan juga tender. Kita nggak bisa pilih kita dari keluarga yang kaya atau either dari keluarga yang miskin. Karena itu adalah sebuah takdir. Karena akhirnya banyak kok orang yang dari kaya terjun ke miskin, dan banyak juga orang yang miskin terjun ke kaya. Even orang-orang yang gue kenal. Ya kita tahu lah, dari zero to hero story. Situasi hidup memang nggak adil. Tuhan tempatkan kita jadi posisi yang berbeda-beda. Ada yang dekat dengan level start, ada yang sangat jauh hingga mencapai finish, tapi bisa lagi ke level start. Tapi yang perlu diingat, but the start is not always be the same as the end. Dan itu di tangan kalian. Jika kalian hidup dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan kalian punya perspektif kalau uang itu adil, silahkan kalian patahkan stigmanya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjadi kaya. Ada fakta menarik, di mana setiap harinya ada 5 triliun dolar atau setara dengan 77 kuadriliun rupiah yang beredar, baik di sektor teknologi, politics, retail, ataupun yang lainnya. Juga sekalian adalah gimana caranya kita bisa grab the liquidity sebanyak mungkin. Dan itu semua it's part of the game. Orang yang kaya belum tentu bisa finish lebih kaya daripada orang yang miskin. Tapi video ini gue bukan buat untuk menyalahkan baik dari orang yang terlahir kaya ataupun terlahir miskin. Video ini adalah just a reminder bagi kalian kalau output itu berdasarkan dari faktor internal kalian. Jadi mayoritas output yang kalian hasilkan itu berdasarkan dari mentalitas dan juga work ethic kalian yang telah kalian lakukan. Uang itu nggak bohong kok. Uang selalu berdekatan dengan orang yang bisa giving the value lebih. Jadi kalau misalnya kalian punya mindset adalah gimana cara gue bisa dapat uang cepat, gimana caranya gue bisa dapat uang banyak, menurut gue itu nggak salah, tapi kurang tepat. Coba adjust sedikit, gimana caranya gue bisa giving the value lebih kepada sekitar ataupun society. Karena uang, it's about barter. Uang adalah tempat pertukaran. Ketika kita mendapatkan uang, kita giving the value kepada orang tersebut. Video pertama gue ini, video pendek atau singkat ini, just a reminder bagi kalian. Kalau misalnya semua di tangan kalian. Dan gue itu pengen bikin komunitas di sini. Gue pengen giving the value dan juga ingin nge-guide kalian. No matter kalian pria atau wanita, no matter umur kalian berapa, no matter kalian dari mana, kita akan bikin komunitas secara free. Gue akan bantu bimbing kalian, kita akan share bareng-bareng. Dan gue bakal kasih tahu gimana cara joinnya di next episode. Jadi make sure kalian follow dan juga subscribe gue. So, nama gue Christopher Shalom, and let's level up bareng-bareng.